Halo, salam dunia bangunan, salam Buna arsitektural. Kali ini saya mau ngebahas tentang beredarnya beberapa video konten, terutama di YouTube, itu yang mengatakan ada beberapa jenis tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam, dan salah satunya adalah kaktus yang saat ini sebenarnya sedang digandrungi untuk rumah-rumah minimalis dengan taman-taman yang minimalis. Oke, kita cek. Oke, lanjut. Saya termasuk orang yang paling penasaran apabila ada sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Jadi saya pasti browsing, saya pasti cari tahu. Apalagi soal tanaman ini. Masa sih Islam sampai seribet itu? Apakah memang ada dalilnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Jadi saya cari tahu. Yang pertama saya lakukan browsing dulu. Saya cari di Google, itu memang banyak sekali literasi, banyak sekali literatur yang ada di dalam Google yang mengatakan seperti itu. Tetapi semuanya mengatakan atau mengklaim, rata-rata mengklaim memang menurut Islam. Hanya saja saya tidak melihat adanya dalil berupa larangan dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Nah, akhirnya saya pergi ke YouTube untuk mencari, siapa tahu ada ustadz yang mengulas tentang hal ini, terutama yang terkait dengan hukum-hukum fikih. Biasanya ustadz sunnah atau salafi itu paten-paten, mereka punya dalil-dalil begitu. Oke, saya cari tahu ke dalam YouTube, juga tidak menemukan satu ustadz pun yang mengulas tentang larangan tanaman di depan rumah ini. Akhirnya saya bertanya dengan ustadz kenalan saya. Oke, begini hasilnya. Oke, kita di spot ketiga tanaman kaktusnya. Yang pertama saya tanyakan kepada ustadz kenalan saya, itu atas nama Dr. Haji Muhammad Fahrul Razi MPD. Beliau salah satu dosen di Universitas Negeri, masih muda. Kemudian beliau juga pengelola pondok pesantren Ittihadil Ummah Karanganyar, Ponpes Nurul Islam Sekarbele. Kita dengarkan apa pendapat beliau. Begini pendapat beliau. Secara umum semua pohon itu baik, cuma ada pohon-pohon yang dianjurkan ditaruh di depan itu mungkin maksudnya yang tidak memberikan mudarat. Makanya ada disebutkan la darar wala dirar, tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh menerima mudarat. Jadi sama-sama tidak boleh menganiaya orang lain dan semuanya dianiaya juga tidak boleh. Nah, jadi mungkin kenapa alasan tidak boleh dan di depan supaya tidak melukai orang. Tidak menaruh beberapa jenis tumbuhan seperti ganja di depan karena dapat memabukkan orang. Ada jenis tumbuhan yang indah hijau warnanya itu tidak boleh taruh di depan. Kenapa? Karena dia beracun, bisa meracunkan orang. Nah, itu tidak boleh. Itu makruh, bahkan bisa haram kalau jelas-jelas memberikan mudarat. Tapi kalau secara khusus spesifik selama tidak membawa mudarat apa-apa insya Allah. Nah, begitu pendapat beliau. Jadi Ustadz Rozi berpendapat itu secara umum atau secara khusus tidak ada, tetapi secara umum mungkin masuknya pada dalil yang membawa mudarat dan manfaat, lebih ke situ. Jadi kalau itu memang akan membawa mudarat, ya haram hukumnya, maksudnya makruh sampai haram. Misalnya menanam ganja di depan rumah kan bisa menjadi haram tuh ketika disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, bahkan bisa ditangkap, ya kan. Terus yang kedua, tanaman-tanaman yang mungkin kayak kaktus itu, mungkin penjelasan beliau lebih ke saya ya, berduri, ya kan. Kalau berduri itu ketika ditanamnya sembarangan mungkin akan menusuk orang yang datang. Makanya kalau di mitos-mitos itu atau di klaim-klaim yang mengatasnamakan Islam itu memasukkan kaktus kalau salah satu tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah, dan karena akan membuat terhambatnya rezeki. Bisa jadi karena bisa jadi orang yang mau ngasih uang nih datang ke rumah kita, tiba-tiba tertusuk duri kaktus begitu, tertusuk duri kaktus dan akhirnya pulang dengan kesal. Lebih ke situ. Jadi secara spesifik, secara khusus tidak ada dalil yang melarang. Jadi itu dulu. Yang kedua dari Ustadz Eka Budian Syah SQSPD. Beliau pendiri dan pimpinan pondok pesantren di Bama atau Diniyah Baitul Makmur Aikmal Lombok Timur. Nah, beliau berpendapat begini, insya Allah nggak ada kak,
gitu, untuk dalil khusus mengenai larangan itu. Biar kalau kita nggak tanam, kita bisa belanja ke pasar, mungkin maksudnya orang-orang yang bikin konten itu. Beliau lebih bercandaan ya. Jadi bagi beliau itu nggak ada Kak, tanam aja, boleh-boleh aja. Ini lebih ke saya bertanya tentang kaktus dan lain-lain. Jadi beliau menanggapi itu lebih ke bercandaan tetapi satire gitu, seperti ini. Yang namanya juga buat konten, ya kita nggak pernah menemukan ini Kak, menemukan dalil maksudnya. Insya Allah nggak ada masalah dengan tanaman Kak. Jadi mungkin orang-orang yang buat konten itu punya kepentingan-kepentingan sendiri, lebih ke situ. Tetapi sayangnya mungkin dia mengatasnamakan Islam, padahal itu mungkin aja mitos. Yang ketiga yang mengatakan mitos ini, tadi saya bertanya kepada salah satu habaib kenalan saya juga di Lombok Timur. Beliau mengatakan itu biasanya lebih ke primbon-primbon sih gitu, primbon-primbon Jawa segala macamnya. Cuman karena orang Jawa Islam dan mungkin juga dulu adalah pemuka-pemuka agama, jadi mungkin lebih ke tadi yang seperti Ustadz Rozi jelasin, lebih kepada manfaat dan mudarat. Kalau orang dulu mungkin nanam kaktus itu di depan rumah itu semrawut begitu, melukai anak-anak segala macamnya, jadi muncullah larangan-larangan tersebut. Jadi lebih kepada dari ulamanya, bukan dari dalil khusus tentang ini dari Islam begitu. Oke, sampai sini aja Bun dan teman-teman yang menggeluti pertamanan, terutama yang sedang rame di taman-taman kaktus segala macamnya. Jangan khawatir, secara dalil khusus yang di dalam Islam tidak ada yang melarang begitu. Tetapi kembali lagi, jika itu mengakibatkan mudarat atau manfaat atau membawa manfaat, kiranya kita lebih bijak untuk melakukan atau tidak melakukan, menata atau tidak menata. Semuanya bisa dikondisikan begitu ya dalam dunia bangunan. Oke, sampai sini aja. Salam dunia arsitektur, salam Buna Arsitektural, salam kontraktor Lombok.